Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 10 SMK. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang perubahan materi dan pemisahan campuran untuk submateri klasifikasi materi. Secara umum, materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Dikatakan zat tunggal apabila dia hanya terdiri dari satu jenis materi saja yang menyusun zat tersebut. Sedangkan campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, zat tunggal di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dikelompokkan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang kita akan membedakan mana yang merupakan unsur, mana yang merupakan senyawa. Untuk itu, kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk unsur, kita ambil contoh di sini ada besi, atau lambang kimianya adalah Fe. Sedangkan di sini contoh senyawa adalah air dengan lambang kimianya H2O. Oke. Dari kedua contoh tersebut, apakah yang bisa kalian peroleh untuk membedakan antara unsur dan senyawa? Oke, untuk membantu kalian membedakan antara unsur dan senyawa, perhatikan struktur antara besi dengan air. Nah, untuk struktur besi di sini digambarkan dalam bentuk bulatan-bulatan berwarna abu-abu. Semuanya ini berwarna abu-abu, semuanya berwarna abu-abu. Berarti warnanya sama. Ini menandakan bahwa besi ini hanya terdiri dari satu jenis atom, atau atomnya hanya satu dan sama. Sedangkan untuk air di sini ada H, atom H sebanyak 2 dan atom O-nya 1. Ya, dengan warna yang berbeda. Ini menandakan bahwa air ini memiliki struktur dengan jumlah atom sebanyak 2. Sedangkan tadi besi hanya tersusun dari satu jenis atom saja. Nah, untuk besi ini dia partikel penyusunnya dikatakan sebagai atom. Sedangkan untuk senyawa ini partikel penyusunnya disebut dengan molekul. Oke. Dari kedua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa unsur merupakan zat murni yang hanya terdiri atas satu jenis atom dan tidak dapat diuraikan lagi ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Karena tadi dia merupakan partikel penyusunnya adalah atom, tadi berupa Fe, maka atom Fe tidak dapat diubah lagi ke yang lebih sederhana, tetap dalam bentuk atom Fe. Sedangkan senyawa merupakan zat yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih atom unsur dan dapat diuraikan lagi ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Kalau tadi ada H2O, H2O di sini dia bisa diuraikan menjadi H2 dan O2 dengan reaksi kimia. Oke, itu adalah perbedaan antara unsur dan senyawa. Nah, sekarang kita akan membedakan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. Untuk itu, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh untuk campuran homogen. Ini ada larutan gula, yaitu campuran antara gula dalam air.
untuk campuran heterogen ini campuran pasir dengan air. Oke, kita perhatikan untuk larutan gula yang awalnya gulanya dalam bentuk padatan, kemudian dimasukkan ke dalam air, maka apa yang terjadi? Gulanya akan larut sempurna dalam air sampai dia tidak terlihat bentuknya. Gulanya larut sempurna. Kita bandingkan dengan pasir yang dimasukkan ke dalam air, pasirnya tidak akan bercampur dengan air yang membuat airnya menjadi keruh. Sedangkan gula tadi warnanya akan menjadi jernih. Ya. Kemudian kalau misalkan pasir ini yang awalnya kita aduk bercampur, kalau kita diamkan, maka dia akan membentuk dua lapisan seperti ini. Dia memisah antara air dengan pasirnya. Sedangkan kalau gula dalam air kalian diamkan sampai berapapun, gulanya tidak akan memisah atau terbentuk kembali. Tidak bisa ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kalian ingin menyaring untuk pasir yang dicampurkan dalam air, ini pasti bisa disaring antara airnya dengan pasirnya. Tapi untuk larutan gula tidak bisa. Oke, dari paparan tersebut kita dapat mengambil rincian perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen, yaitu yang pertama, untuk campuran homogen hasilnya nanti akan berwarna jernih, sedangkan campuran heterogen dia akan berwarna keruh. Yang kedua, dia sifatnya satu fase untuk homogen dalam bentuk satu jenis fase, tadi cair ya, dalam bentuk cair. Sedangkan untuk heterogen dia membentuk dua fase, ada dalam bentuk fase cair dengan padat. Cairnya tadi air, pasirnya tadi adalah padat, jadi dua fase. Kemudian yang ketiga, apabila kalian saring, untuk campuran homogen tidak dapat disaring karena dia sudah homogen, sudah bercampur, sudah larut sempurna. Sedangkan untuk heterogen dapat disaring. Yang keempat, apabila kalian diamkan, dia tidak dapat memisah. Sedangkan heterogen dia dapat memisah jika didiamkan. Nah, dari perbedaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya saling berinteraksi sehingga zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Ya, tadi gulanya ketika sudah larut tidak dapat terlihat lagi mana air, mana gulanya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya berinteraksi tetapi tidak sempurna, sehingga penyusunnya masih dapat dibedakan mana itu air, mana itu pasir. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dapat dipahami dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang pemisahan campuran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.